Assalamualaikum Mamang. Malam ini, saya bawa cerita yang bisa bikin Mama mikir 2 kali sebelum makan di warteg, terutama kalau hari itu hari Kamis. Katanya sih, ada warteg yang rendangnya empuk banget, sambalnya pedasnya pas, dan tekstur dagingnya itu bikin nagih. Tapi siapa sangka, rahasia kelezatannya bukan terletak di bumbu, tapi di asal-usul dagingnya. Bayangin, tiap hari Kamis, selalu ada satu pelanggan terakhir yang gak pernah pulang. Dan suatu hari, ada satu orang nekat yang menyelidiki, lalu menemukan potongan daging yang masih ada. Waduh, ngeri banget. Tapi tenang, cerita ini gak cuma horor, ada juga lucunya, dan pastinya penuh makna. Semoga kita semua selalu diberi kemurahan rezeki, kesehatan lahir batin, dan semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa apa yang kita konsumsi, bukan cuma soal makanan, tapi juga soal niat dan hati. Kalau kalian ingin rezekinya lancar dan masuk surga, tuliskan angka 1 di kolom komentar sekarang juga, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini, biar gak ketinggalan cerita-cerita seram, nyeleneh, dan penuh pelajaran kayak gini. Hayu, kita mulai ceritanya. Matahari sore menyelinap di antara celah atap seng, melemparkan cahaya hangat ke jalanan sempit di pinggiran Jakarta. Debu beterbangan saat motor-motor berlalu, dan suara penggorengan dari warung pinggir jalan menjadi latar hidup yang biasa. Di antara deretan warung, ada satu yang tampak biasa saja. Pelang kayu bertuliskan, Warteg Barokah, dengan huruf kuning yang mulai pudar. Namun satu hal yang membedakannya, antrian. Orang-orang dari berbagai usia berdiri sabar, sebagian berkeringat, sebagian sambil main HP. Semua menunggu satu hal, menu legendaris daging sapi kecap Barokah. Randy menarik napas panjang sambil menatap warteg itu dari balik kaca mobilnya yang penuh debu. Kamera kecil tergantung di lehernya, dan buku catatan tergenggam di tangan kiri. Di sebelahnya, Sari yang masih baru magang di redaksi kuliner, sedang sibuk mengatur rambutnya di kaca spion. Jadi ini tempatnya? Tanya Sari sambil menoleh. Randy mengangguk. Warteg dengan review terbanyak dan rata-rata bintang 5. Tapi, anehnya nggak pernah masuk media besar. Rasanya terlalu sempurna. Sari nyengir. Mungkin emang enak banget, Mas. Nggak semua hal harus dicurigai. Randy tidak menjawab. Ia membuka pintu mobil, dan panas menyambut wajahnya begitu kaki menyentuh aspal. Warteg itu lebih sempit dari yang ia bayangkan. Lantai keramik mengkilap, kipas angin di sudut ruangan yang mengayun malas, dan rak makanan yang menggoda siapapun yang lewat. Tapi yang paling mencolok adalah aroma dari wajan besar di dapur belakang. Manis, gurih, sedikit gosong, membuat perut seolah ikut meronta. Bu Raminah, wanita tua dengan kerudung lusuh dan senyum permanen, menyapa mereka dari balik kaca makanan. Mau makan apa, Nak? Suaranya renyah seperti kerupuk. Randy menunjuk langsung ke arah daging sapi kecap. Itu, Bu. 2 porsi. Mereka duduk di meja kecil dekat dinding, sementara Bu Raminah menyendokkan daging dengan gerakan lembut seperti ritual. Dagingnya mengkilap, hitam manis, ditaburi bawang goreng dan sedikit cabai rawit hijau di pinggir. Saat piring mendarat di hadapan mereka, Randy hanya bisa menatap. Dagingnya, begitu empuk hingga potongannya terlihat seperti mengelupas sendiri. Coba dulu, Mas. Jangan cuma dipandangi, ujar Sari sambil tertawa. Randy menyuap satu potong. Begitu daging itu menyentuh lidahnya, matanya sedikit membelalak. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Lembut seperti khas dalam, tapi juicy seperti iga muda. Manisnya tidak berlebihan, ada aroma rempah yang bersahaja, dan sensasi panas dari cabai rawit datang di akhir, seperti salam perpisahan. Gila, gumamnya. Gimana? Tanya Sari antusias. Randy tidak langsung menjawab. Ia mengambil suapan kedua, ketiga. Tapi ketika ia hendak mengambil potongan terakhir, tangannya terhenti. Potongan daging itu agak berbeda. Warnanya sedikit lebih pucat, dan di salah satu sisinya, terlihat goresan samar berwarna biru. Ia menyipitkan mata. Goresan itu bukan urat, tapi huruf. Bagian dari tato. Hah? Bisik Randy pelan. Ia mengintip lebih dekat. Tertulis samar, Angga. Darahnya langsung berdesir. Angga. Nama sahabatnya yang hilang 2 tahun lalu. Terakhir kali,
Angga mengajaknya makan di tempat hidden game yang katanya punya menu paling manusiawi. Sari melirik. Mas, kenapa? Randy segera menyimpan potongan itu ke tisu, lalu memasukkannya ke saku jaketnya. Gak apa-apa. Tapi kita harus ke sini lagi, hari Kamis. Randy memandangi tisu berisi potongan daging itu sepanjang malam. Ia sudah memotret bagian bertuliskan Angga dan memperbesar gambar di laptopnya, tapi hasilnya tetap membuat bulu kuduknya berdiri. Tulisan itu tidak bisa disangkal. Terlalu rapi untuk kebetulan, terlalu spesifik untuk halusinasi. Ia membuka folder lama di laptop. Di dalamnya ada foto-foto Angga, obrolan terakhir mereka, dan satu catatan. Lokasi terakhir, Jalan Bungur. Warteg kecil. Sapi kecap gokil. Lokasinya sama dengan Warteg Barokah. Suara notifikasi di ponselnya berbunyi. Sari. Mas, aku nemu yang aneh. Coba cek link ini. Randy membuka tautan yang dikirim. Sebuah forum Reddit lokal dengan thread berjudul, "Kenapa banyak orang hilang setelah makan di warteg tertentu?" Dalam komentar, beberapa akun anonim menyebutkan nama warteg yang sama. Semuanya punya pola. Makan di hari Kamis. Datang sendirian. Memesan daging sapi kecap. Setelah itu, hilang. Randy bergidik. Tangannya gemetar saat mengetik balasan ke Sari. Randy. Besok Kamis. Kita ke sana lagi. Tapi kamu jangan ikut masuk. Aku mau coba sendiri. Keesokan harinya, langit mendung sejak pagi. Hujan mengguyur tipis seperti bisikan. Randy berdiri di seberang Warteg Barokah, mengenakan jaket hitam dan tas selempang berisi kamera tersembunyi, alat perekam suara, dan senter kecil. Sari menunggu di dalam mobil, menyiapkan laptop untuk merekam sinyal kamera secara live. Kamu yakin mau sendirian, Mas? Tanyanya lewat panggilan telepon. Aku harus tahu kebenarannya. Kalau aku nggak keluar jam 10 malam, telepon polisi. Mas Randy, hati-hati ya. Dia mengangguk walau tak bisa terlihat. Lalu berjalan menyeberang, melewati genangan air hujan yang memantulkan cahaya lampu-lampu toko. Warteg tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya dua pelanggan lain yang sedang makan cepat-cepat. Bu Raminah tersenyum dari balik etalase seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu dalam matanya yang membuat Randy tak bisa menatap lama-lama. Mau makan apa, Nak? Tanyanya dengan suara lembut. Seperti kemarin, Bu. Daging sapi kecap. Bu Raminah tertawa kecil. Kamu ketagihan? Ya. Lumayan, Bu. Rasanya susah dilupain. Randy duduk di pojok yang sama. Piring disajikan, uap naik perlahan dari nasi panas dan daging yang mengkilap. Aroma itu lagi. Menggoda. Menyeret masuk ke dalam kenangan. Tapi kali ini, Randy tidak langsung makan. Ia menyelipkan kamera kecil di gantungan kipas angin di atas kepalanya, lalu mematikan ponsel dan menaruhnya di atas meja, tampak seperti biasa, tapi sebenarnya sedang memancarkan sinyal ke laptop Sari. Ia makan perlahan. Mencatat setiap detail. Tapi tak menemukan potongan yang aneh malam ini. Tidak ada tulisan, tidak ada tato. Hanya rasa yang tetap membuat merinding. Ketika pelanggan terakhir keluar dan lampu mulai diredupkan, Randy tahu, permainan dimulai. Bu Raminah mendekat ke mejanya. Kamu mau tambah, Nak? Tanyanya sambil menatap dalam. Randy menatap balik. Boleh, Bu. Tapi bisa bungkus saja? Senyum Bu Raminah berubah tipis. Boleh. Tapi kamu ikut ke belakang, ya? Sekalian lihat cara masaknya. Banyak yang penasaran. Randy berdiri perlahan. Senang sekali kalau bisa, Bu. Ia mengikuti Bu Raminah melewati dapur kecil dan masuk ke pintu kayu di belakang, pintu yang sebelumnya selalu tertutup rapat. Begitu pintu itu tertutup, dunia berubah. Lampu temaram. Bau logam. Dan suara tetesan air dari atap seng. Di tengah ruangan, ada meja panjang. Dengan bekas pisau, noda darah, dan daging mentah yang tidak sepenuhnya terlihat seperti sapi. Randy menelan ludah. Di sudut ruangan tergantung jaket denim robek, jaket yang sangat ia kenali. Jaket milik Angga. Langkah Randy terasa berat.
Ujung sepatunya menyentuh lantai semen yang dingin dan lembab, mengeluarkan suara lirih saat ia bergeser pelan-pelan ke tengah ruangan. Di kiri kanannya, dinding tua penuh noda, sebagian mengelupas, dan di beberapa sudut bekas darah kering membentuk pola aneh seperti bercak bunga yang membusuk. Jaket itu tergantung di ujung ruangan. Robek di bagian lengan, noda kecoklatan yang membatu di kerahnya, dan kancingnya, masih utuh, satu di antaranya pernah diganti dengan kancing hitam yang khas. Randy tahu betul itu milik Angga. "Kamu ingat jaket itu, ya?" Suara Bu Raminah terdengar lebih pelan. Suaranya bukan lagi nada ramah pemilik warteg, tapi lembut, seperti suara ibu yang tahu anaknya sudah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya. Randy tak menjawab. Tangannya meremas bagian dalam tas selempang, bersiap jika harus bertindak cepat. Ia melihat sekeliling. Di sudut ruangan, ada freezer besar, tempat potongan daging disimpan dalam wadah plastik bening. Di dinding, tergantung pisau-pisau tajam, bukan pisau dapur biasa, tapi pisau sembelih dan alat pemotong tulang. "Ini tempat saya meracik rasa," lanjut Bu Raminah. "Orang-orang pikir rahasia masakan enak itu dari bumbu. Tapi tidak. Rasa itu datang dari kisah manusia di dalamnya." Randy akhirnya bicara, suaranya dingin. "Jadi semua ini, kamu pakai tubuh orang buat dimasak?" Bu Raminah mengangguk. "Tapi bukan sembarang orang. Saya pilih yang tepat. Yang penuh dengan emosi kuat. Patah hati. Ambisi. Marah. Semua itu menyerap dalam daging." Randy melangkah mundur. "Dan Angga? Dia bagian dari menu, ya?" Senyum Bu Raminah menghilang sejenak. Ada kerutan lebih dalam di sudut matanya. "Dia yang pertama." Ruangan terasa menyempit. Randy merogoh saku dalam jaket, mengaktifkan tombol kecil di alat perekam suaranya. Ia berharap Sari masih menyimak dari mobil. "Saya nggak ngerti," katanya pelan. "Kenapa kamu lakukan ini? Kamu bisa saja terkenal, Bu. Dengan bakatmu." "Saya tidak butuh terkenal," jawab Bu Raminah cepat. "Saya butuh dihargai. Dan kamu tahu, Randy, orang tidak menghargai kejujuran rasa. Mereka hanya ingin makanan yang membuat mereka lupa sebentar. Dan manusia adalah bahan paling jujur yang bisa kau sajikan." Tiba-tiba, lampu mati. Randy refleks menghidupkan senter kecil dari tasnya, memutarnya ke arah sekeliling. Tapi ia sendirian. Bu Raminah menghilang. Bunyi langkah kaki terdengar di atap seng, cepat, ringan, seperti suara seseorang yang tidak berjalan, tapi melayang. Suara dari speaker kecil di tasnya mulai berdengung. Sinyal kamera terganggu. "Sari, kamu dengar suara saya?" bisik Randy. Tak ada jawaban. Hanya suara klik, seperti pintu yang terkunci dari luar. Randy menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Ia menyorot senter ke arah jaket Angga, lalu ke freezer. Pelan-pelan, ia mendekati freezer itu dan membuka tutupnya. Di dalam, tidak ada daging. Yang ada hanyalah tumpukan foto-foto. Polaroid. Setiap fotonya menunjukkan pelanggan warteg yang berbeda-beda, duduk sendiri, tersenyum, menyantap makanan. Beberapa wajah dikenalnya, orang-orang yang pernah masuk laporan orang hilang di media. Dan di bawah tumpukan foto itu, sebuah buku kecil. Randy mengambilnya. Di sampulnya tertulis dengan tinta merah. Resep hari Kamis. Tangan Randy gemetar saat membuka lembar pertama buku kecil itu. Kertasnya lembab dan mulai menguning, tulisan tangannya rapi. Nyaris terlalu rapi untuk sesuatu yang isinya begitu mengerikan. Kamis pertama, Angga. Rasa getir, sisa kemarahan pada ibunya. Dagingnya agak liat, tapi aroma kepedihan membuat kuahnya lebih kuat. Kamis kelima, Wina. Penuh kesedihan dan harapan yang kandas. Lemaknya manis, cocok untuk oseng merica. Kamis ke-12, Pak Gito. Rasa takut menjelang pensiun. Daging agak kering, tapi cocok dibalut kecap manis dan asam Jawa. Setiap entry menyebut nama korban, rasa emosi yang dirasakan terakhir, dan menu apa yang paling cocok dengan jiwa mereka. Randy menutup buku itu perlahan, napasnya memburu. "Bu Raminah," desisnya pelan. Tiba-tiba, suara pintu terbuka perlahan di belakangnya.
Ia berbalik cepat, mengarahkan senter. Seseorang berdiri di ambang pintu. Tapi bukan Bu Raminah. Itu adalah pemuda. Kurus, mengenakan hoodie, rambut kusut, wajahnya pucat. "Lo Randy?" tanya pemuda itu dengan suara serak. "Iya." "Siapa lo?" "Aku Arul. Dulu juga pernah makan di sini. Kamis, 3 bulan lalu. Tapi aku kabur sebelum makanan habis." "Lo selamat?" Arul mengangguk pelan. "Secara fisik, iya. Tapi gue mimpiin wajah semua yang hilang. Setiap malam. Makanya gue balik ke sini. Mau akhiri semuanya." Randy mendekat sedikit. "Lo tahu cara keluar dari sini?" Arul menunjuk ke arah belakang ruangan. "Ada pintu rahasia. Tapi lo harus tahan bau mayat." Randy mengangguk tegang. Ia memasukkan buku resep ke dalam tas, dan keduanya mulai berjalan melewati ruang belakang yang lebih gelap, menyusuri lorong sempit dengan dinding berlumut dan bau amis yang menusuk hidung. Cahaya dari senter menyinari sesosok tubuh tertutup kain putih di pojok lorong. Tubuh itu masih berdetak perlahan. "Dia masih hidup," bisik Arul. "Siapa?" Mereka membuka kainnya pelan-pelan. Wajah laki-laki muda, luka di sekujur tubuh, matanya mengerja pelan. "Tolong," bisiknya lirih. "Dia korban berikutnya," kata Arul. "Mungkin baru disiapkan buat Kamis depan." Randy tahu mereka tak bisa tinggal lama. "Angkat dia. Kita keluar sekarang." Mereka memapah pria itu, menyusuri lorong hingga tiba di sebuah pintu kayu. Terkunci. Tapi Arul menarik pisau kecil dari sakunya dan mulai membongkar kuncinya dengan cepat. "Saya mantan maling," katanya singkat. Pintu terbuka. Mereka berlari keluar, melewati kebun belakang, tumpukan sampah, dan pagar seng yang berkarat. Udara luar begitu segar, seperti kehidupan baru. Hujan telah reda. Tapi dunia terasa berbeda. Saat mereka sampai di jalan besar, Sari yang menunggu di mobil langsung membuka pintu dan menghampiri mereka. "Mas Randy." "Ya ampun." "Astaga, itu siapa?" "Bawa dia ke rumah sakit," jawab Randy cepat. "Dan kita harus lapor polisi malam ini juga." Sari mengangguk, matanya membulat karena panik. Mereka masuk ke mobil, dan dalam beberapa menit, suara sirine mobil melaju memecah kesunyian malam. Di balik bayang-bayang warteg, di dapur yang kini sepi, Bu Raminah berdiri di tengah ruangan. Di tangannya, sepiring daging sapi kecap yang masih hangat. Ia menyendok satu potong, mengunyah perlahan. Kemudian ia tersenyum. "Tenang, Randy. Rasa takutmu akan menjadi menu paling lezat minggu depan." Keesokan harinya, udara pagi kota terasa berbeda. Di depan warteg Barokah, garis polisi terbentang rapat. 2 mobil patroli parkir menyamping, dan beberapa warga mulai berkerumun di luar, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Randy berdiri di luar pagar seng, ditemani Sari dan Arul. Tubuh mereka masih lelah, tapi mata mereka tajam menatap ke arah bangunan kecil yang beberapa hari lalu terasa begitu biasa. Kini, bangunan itu tampak seperti rumah hantu yang sedang bersembunyi di balik cat birunya. Petugas polisi bernama Pak Heru, berpakaian lengkap dengan rompi hitam, berjalan mendekati mereka. "Kami sudah periksa seluruh warteg," katanya. "Dan hasilnya, nihil." Randy mengernyit. "Apa maksudnya nihil, Pak?" "Tidak ada freezer. Tidak ada daging aneh. Tidak ada lorong di belakang. Semuanya bersih." Arul melangkah maju. "Pak, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di belakang itu ada ruangan. Ada korban hidup." Pak Heru menghela napas panjang. "Kami bongkar seluruh dinding belakang. Semuanya tembok polos. Dan ruang belakang, tidak lebih dari gudang kecil berisi tepung dan gas LPG." Sari menatap Randy, bingung. "Mas, kemarin itu nyata, kan?" Randy mengangguk pelan. "Terasa nyata. Terlalu nyata." Tapi, ia merogoh tas lempangnya, mengeluarkan buku kecil bersampul tulisan merah, resep hari Kamis. "Ini buktinya," ucapnya. Pak Heru menerima buku itu, membukanya, membaca cepat beberapa halaman, lalu tertawa kecil.
Ini cuma buku catatan resep. Nama-nama dan rasa. Bisa saja ini catatan fiksi, Mas. Loh, Pak. Itu bukan fiksi. Ada nama korban di situ, sergah Randy. Tapi tidak ada laporan orang hilang dengan nama-nama itu, kecuali satu, Angga. Dan Angga sudah dinyatakan meninggal tenggelam di sungai 2 tahun lalu. Mayatnya ditemukan. Kasusnya sudah ditutup. Randy menahan napas. Tapi jaketnya. Tidak ada jaket seperti itu di tempat kejadian. Hanya peralatan dapur biasa. Dan kami tidak menemukan Bu Raminah. Arul melangkah mundur. Wajahnya mulai pucat. Dia kabur? Pak Heru menatap mereka bertiga. Atau mungkin, dia tidak pernah ada. Malam itu, Randy duduk di kamarnya, laptop terbuka dengan rekaman dari kamera tersembunyi. Ia memutar ulang seluruh footage dari hari Kamis. Tapi anehnya, tidak ada apapun. Semua file terlihat rusak. Setiap kali mendekati bagian dapur, gambarnya bergoyang, pecah, lalu gelap. Hanya ada satu file yang bisa diputar, klip berdurasi 7 detik. Suara seperti orang memasak. Kemudian terdengar suara perempuan bersenandung kecil, lagu daerah kuno yang tak dikenal. Dan terakhir, suara perempuan itu berbisik di dekat mik kamera. Randy, rasa takutmu masih hangat. Layar hitam. Sementara itu, jauh dari pusat kota, di desa kecil dekat perbatasan, sebuah warung makan baru dibuka. Pelang kayu sederhana tertulis, Warteg Hari Kamis. Di balik kaca etalase, terlihat seorang wanita tua sedang menata lauk. Senyumnya tenang. Di tangannya, pisau besar berkilat pelan-pelan saat terkena cahaya lampu gantung. Minggu pagi itu, Randy masih belum bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpinya dipenuhi suara daging yang dipotong, suara bisikan samar, dan, yang paling sering, tatapan mata Bu Raminah dari balik dapur. Ia duduk termenung di balkon kosan, memandangi langit yang belum sepenuhnya biru. Di sampingnya, secangkir kopi dingin yang tak disentuh sejak 1 jam lalu. Sari datang membawa 2 kantong plastik dari minimarket. Masih mikirin warteg hari Kamis? Tanyanya sambil duduk. Randy mengangguk pelan. Kalau kamu di posisi aku, kamu yakin itu bukan halusinasi? Sari menatapnya dalam-dalam. Aku percaya apa yang kamu alami itu nyata. Tapi mungkin bukan nyata dalam arti biasa. Randy menarik napas panjang. Aku cuma merasa kita melewatkan sesuatu. Bu Raminah menghilang begitu saja. Bukti-bukti nggak ada. Tapi rasa takut itu masih nempel di kulit aku. Sari mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya, membuka galeri. Aku sempat jepret satu foto waktu kamu lagi keluar dari dapur belakang malam itu. Lihat ini. Ia menunjukkan foto yang diambil dengan cepat dan agak buram, tapi cukup jelas menunjukkan Randy memapas seseorang keluar dari pintu belakang warteg. Di belakang mereka samar-samar, di jendela dapur, ada bayangan wajah wanita tua. Randy membelalak. Itu dia? Sari mengangguk. Tapi anehnya, setelah foto ini, semua gambar di ponselku korup. Cuma foto ini yang masih selamat. Randy merasa bulu kuduknya meremang. Mungkin dia ingin kita tahu. Siapa? Bu Raminah? Bukan. Korban-korbannya. Mereka ingin ditemukan. Seketika itu juga, ponsel Randy berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkat. Halo? Suara berat seorang pria di seberang. Mas Randy, saya Dr. Baskoro. Dokter yang menangani pria yang kalian selamatkan dari warteg. Randy berdiri. Gimana keadaannya, Dok? Dia stabil. Tapi, ada yang ganjil. Luka-lukanya bukan luka baru. Bekasnya seperti sudah sembuh sebagian, seolah-olah dia telah ditahan dalam waktu yang lama. Lama seberapa, Dok? Minimal 2 tahun. Randy terdiam. Tapi dia baru keluar kemarin. Yang lebih aneh lagi, lanjut Dr. Baskoro, saat sadar, dia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum tertidur lagi. Apa? Dokter itu menarik napas. Dia bilang, hari Kamis itu tidak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, Randy, Sari, dan Arul kembali berkumpul. Kali ini,
di sebuah kafe kecil dekat kampus. Mereka membentangkan peta kota, mencocokkan tempat-tempat di mana orang-orang yang hilang terakhir terlihat, berdasarkan nama-nama dalam buku resep. Lihat ini, kata Arul sambil menunjuk salah satu titik. Setiap korban terakhir terlihat di dekat jalan yang berbeda-beda, tapi semuanya berakhir di warteg yang sama. Sari menambahkan, tapi kalau warteg itu sekarang kosong, dan kamu, Randy, yakin Buraminah pindah, mungkin wartegnya bisa berpindah juga. Seperti tempat terkutuk, gumam Randy. Yang hanya muncul saat seseorang sangat lapar dan putus asa. Mereka saling berpandangan. Di udara terasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang mereka duga. Kalau begitu, kata Arul pelan, kita tidak sedang memburu seorang wanita. Kita sedang memburu tempat yang seolah hidup. Sementara itu, di kota kecil yang jauh dari keramaian, seseorang mengetuk pintu warteg sederhana yang baru saja buka. Seorang wanita tua dengan senyum hangat menyambut. Hari ini spesial, nak. Menu hari Kamis baru dimasak pagi tadi. Di kota kecil bernama Candisari, sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota, warteg baru itu mulai ramai. Letaknya tak jauh dari terminal, berdiri di pojok gang yang tak banyak dilalui kendaraan. Nama wartegnya sederhana, Warteg Barokah Sejati, dan dari luar, tak ada yang mencurigakan. Dindingnya biru muda, meja-meja kayu sederhana, serta etalase berisi lauk yang tampak menggoda. Asap dari dapur menyebarkan aroma sedap yang menusuk hidung siapa saja yang lewat. Dan seperti yang sudah-sudah, setiap hari Kamis, akan ada satu pengunjung istimewa yang datang sendirian. Hari ini, yang datang adalah seorang sopir truk bernama Udin. Ia kelelahan setelah menempuh perjalanan dari Surabaya, dan perutnya sudah keroncongan sejak pagi. Aduh, bau masakannya bikin ngiler, Bu, katanya sambil duduk. Bu Raminah muncul dari balik dapur, mengenakan celemek batik, wajahnya keriput namun senyumnya hangat seperti nenek di kampung. Silakan duduk, nak. Hari ini masakan istimewa, ucapnya sambil menuang segelas teh panas. Cuma untuk tamu yang datang hari Kamis sendirian. Udin tertawa kecil, tak merasa curiga sedikit pun. Wah, saya beruntung, Bu. Ia mulai makan. Oseng daging hitam manis yang aromanya seperti masakan rumah masa kecil. Gurih. Empuk. Tapi ada rasa yang aneh. Terlalu lembut. Terlalu manusiawi. Udin sempat berhenti sejenak, tapi hanya menggeleng dan melanjutkan. Namanya juga lapar, katanya sambil menyuap lagi. Saat itu, Bu Raminah berdiri di balik etalase, memperhatikannya. Tatapannya berubah, mata itu kosong. Perlahan, ia menulis sesuatu di buku catatannya. Kamis ke-37, Udin. Rasa kelelahan, sedikit rindu rumah. Dagingnya empuk, cocok untuk dendeng goreng madu. Di tempat lain, Randy menatap layar laptopnya. Ia baru saja membuka sebuah forum dark web yang disebut Arul sebagai pintu masuk untuk cerita-cerita yang tidak bisa dimuat di berita. Ia mengetik. Apakah ada yang pernah makan di warteg yang hanya buka di hari Kamis? Tolong jawab jika kalian merasa pernah. Beberapa menit tak ada balasan. Hingga akhirnya, satu balasan masuk. Aku pernah. Tapi setelah makan di sana, aku tak bisa makan daging sapi lagi. Baunya mengingatkanku pada rasa yang bukan dari binatang. Kemudian, balasan lain. Aku lihat bekas luka di punggungku, padahal aku nggak pernah operasi. Aku curiga aku sempat jadi korban, tapi berhasil kembali. Dan satu lagi. Jangan cari warteg itu. Kalau kamu melihatnya, itu artinya kamu yang dipilih selanjutnya. Randy membeku. Ia kembali membuka buku kecil resep itu, menelusuri halaman demi halaman, mencoba memahami pola, tanggal, nama, rasa, bahkan catatan emosi yang anehnya sangat akurat menggambarkan korban. Kemudian ia berhenti pada satu halaman kosong. Lalu, sesuatu mulai muncul perlahan, seperti tinta yang bereaksi terhadap panas. Kamis ke-38, Randy. Rasa ingin tahu, sedikit amarah. Tekstur hati yang kompleks. Mungkin paling sulit dimasak. Tapi akan menjadi menu paling berkesan. Randy menjatuhkan buku itu dari tangannya. Di jendela kosan, bayangan perempuan tua berdiri diam. Randy segera menutup tirai jendela dengan panik, dadanya berdegup kencang. Jantungnya seolah ingin keluar dari dada. Ia meraih buku resep yang tadi jatuh ke lantai,
membukanya lagi. Tapi tulisan tentang namanya hilang. Lembarnya kosong seperti semula. Ia menarik napas, berusaha tenang, lalu menghubungi Sari dan Arul melalui panggilan video. "Ada apa, Ren?" tanya Sari begitu wajahnya muncul di layar. "Aku barusan lihat dia di jendelaku." Arul mengerutkan kening. "Siapa? Bu Raminah?" Randy mengangguk. "Atau sesuatu yang menyerupai dia." Sari langsung meraih jaketnya. "Aku ke kosanmu sekarang." Arul menyusul. "Gue juga. Jangan buka pintu ke siapapun sampai kami datang." Randy mematikan video call, lalu duduk di pojok kamarnya, menggenggam senter dan cutter kecil. Ia belum tahu untuk apa alat itu, tapi entah kenapa, tangannya bergerak sendiri mengambilnya. Beberapa menit berlalu. Sunyi. Lalu dari arah dapur kos, terdengar bunyi panci jatuh. Klang! Randy menegang. Ia perlahan berdiri, berjalan menuju dapur. Langkahnya pelan, lututnya hampir gemetar. Lampu dapur menyala, tidak ada siapa-siapa. Namun, kompor gas menyala sendiri. Apinya kecil, seperti sedang merebus sesuatu. Randy mendekat, matanya terpaku pada panci besar di atas kompor. Perlahan, ia mengangkat tutupnya. Asap putih keluar perlahan. Di dalamnya, air mendidih dan sepotong daging. Bukan sembarang daging. Potongannya kecil, tapi cukup besar untuk dikenali sebagai tangan manusia. Lebih tepatnya, tangan bagian bawah, dengan jari-jari yang utuh. Dan yang membuat Randy mundur beberapa langkah, di kulit tangan itu, ada bekas tato naga hitam kecil. "Itu, tato di lengan Angga," bisiknya pelan. Pintu dapur menutup sendiri. Tak lama kemudian, Sari dan Arul tiba. Randy langsung membukakan pintu dan membawa mereka ke dapur. Tapi, panci itu tidak ada. Tidak ada air mendidih. Tidak ada tangan. Tidak ada bekas apapun. Kompor pun dingin. Randy menatap mereka dengan napas tersengal. Tadi ada tangan. Tangan manusia, lengkap. Tatonya sama kayak punya Angga. Sari memegang bahunya. "Randy, kamu harus istirahat. Mungkin kamu halu karena stres." "Tidak. Aku sadar penuh." Arul melihat sekeliling. Kalau benar panci itu muncul sendiri, dan isinya bagian tubuh korban, berarti kita nggak ngadepin pembunuh biasa. Kita ngadepin sesuatu yang bisa berpindah, bisa masuk rumah kita. Ke dapur kita. Sari menoleh cepat. "Warteg itu, bisa datang ke kita?" Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, ketiganya merasa berada dalam cerita yang jauh lebih kelam daripada dugaan awal mereka. Malam pun tiba. Di meja kamarnya, Randy menyalakan laptop. Ia tak bisa tidur. Tangannya mengetik cepat. Kenapa saya merasa warteg itu mengejar saya? Bagaimana cara menghentikannya? Lalu muncul balasan, dari akun tak dikenal. Warteg itu tidak mengejar siapapun. Tapi jika kamu telah menyentuh rahasia dapurnya, kamu bagian dari menunya. Hanya satu cara agar kamu bisa lepas. Kamu harus masak, untuk dia. Randy menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Kata-kata itu seperti bergema di otaknya. Kamu harus masak, untuk dia. Sari duduk di lantai, membolak-balik buku resep yang mereka temukan di warteg tempo hari. Kalau benar ini semacam kutukan, mungkin setiap orang yang tahu rahasia warteg itu, jadi bagian dari siklusnya. Arul menambahkan dari kursi dekat jendela, kayak sistem penebusan. Lo bisa bebas, kalau lo ganti posisi lo dengan korban baru. Randy bangkit. Itu berarti, kita bisa menghentikan ini kalau kita cari tahu siapa yang masak pertama kali. Asal-usul warteg ini. Sari mengangguk. Aku sempat browsing. Nama, Warteg Barokah Sejati, itu pernah muncul di laporan koran tahun 1983. Lokasinya bukan di sini, tapi di Jawa Tengah. Kasus hilangnya anak muda tiap hari Kamis. Jadi ini warteg pindah-pindah dari dulu? Tanya Arul. Sari menatap mereka serius. Mungkin warteg ini bukan cuma warteg. Mungkin dia wadah. Semacam ruang antar dunia. Di mana batas antara rasa, daging, dan jiwa kabur.
Randy terdiam. Tangannya membuka kembali buku resep, sampai ke halaman belakang yang sebelumnya kosong. Kini ada satu halaman baru yang muncul seolah dari udara. Resep terakhir, dendeng hari Kamis. Bahan: daging segar dari jiwa yang menyimpan rasa takut. Bumbu rindu kampung halaman. Saus air mata yang belum tumpah. Dimasak dengan api keputusasaan. Catatan, hanya bisa disajikan oleh yang pernah mencicipinya. Randy menggenggam buku itu kuat-kuat. Dia maunya aku masak dendeng manusia. Arul berdiri cepat. Kita nggak akan biarin lo ngelakuin itu, Ren. Tapi kalau aku gak masak, balas Randy dengan suara pelan, aku akan jadi bahan masaknya. Suasana mendadak sunyi. Tak ada yang tahu harus berkata apa. 1 jam kemudian, mereka bertiga duduk di dapur kosan Randy. Senter, kamera, dan kertas catatan berserakan di atas meja. Arul mulai mengusulkan ide. Gimana kalau kita coba buat dendeng tiruan? Kita masak sesuatu yang kelihatan seperti daging manusia. Kita kasih semua elemen rasa dan emosi yang tertulis di buku itu. Sari menambahkan, kita buat dapurnya seperti tempat masak di warteg itu. Kita pakai semua cara yang disebut di resep, tapi tanpa membunuh siapapun. Randy ragu. Kalau itu gagal, bisa-bisa kita bertiga yang... Sari memegang tangannya. Kita lakukan ini bareng-bareng. Kita masuk ke permainannya, tapi dengan aturan kita sendiri. Malam itu, dapur kos Randy berubah total. Lampu diganti lampu kuning temaram. Kompor menyala. Dendeng dibuat dari jamur tiram, daging tiruan, dan beberapa bumbu yang sesuai dengan rasa-rasa di resep. Jahe untuk hangatnya rindu, air kelapa untuk kelembutan air mata, sambal yang dibakar dengan minyak gosong. Aroma yang muncul benar-benar aneh. Seolah sesuatu ikut memasak bersama mereka. Lalu terdengar ketukan di pintu. Tuk tuk tuk. Mereka bertiga saling pandang. Tak ada yang bergerak. Ketukan kedua. Tuk. Tuk. Randy berdiri, tangan gemetar, mendekati pintu. Dengan napas berat, ia membukanya pelan. Di depan pintu, berdiri Bu Raminah. Tapi wajahnya tidak seperti biasanya. Kulitnya seperti lilin yang meleleh, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Ia mengendus udara. Akhirnya, katanya. Sudah lama, aku tidak mencicipi rasa yang dibuat dengan cinta. Lalu ia melangkah masuk. Bu Raminah duduk di kursi dapur dengan gerakan yang tidak wajar, seperti tulangnya sudah tidak lagi menyatu dengan sempurna. Kepalanya sedikit miring ke kiri, dan senyumnya tak pernah lepas. Randy meletakkan sepiring dendeng tiruan di atas meja. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menatap lurus ke arah Bu Raminah. Kami sudah masak sesuai resep, katanya pelan. Tapi kami tidak memakai daging manusia. Bu Raminah tidak langsung menyentuh piring itu. Ia hanya menunduk, mengendus pelan seperti anjing pelacak. Lalu ia menatap Randy. Apa kamu pikir rasa itu hanya soal bahan? Tanyanya dengan suara serak dan dalam. Rasa datang dari niat, dari luka yang disimpan, dari rasa kehilangan yang tidak diucapkan. Sari melangkah maju, kami tahu kamu bukan manusia biasa. Tapi kami juga tahu kamu gak bisa memaksa orang untuk jadi seperti kamu. Arul mengangkat kamera yang diarahkan ke Bu Raminah. Kami rekam semua ini. Kalau kamu lakukan sesuatu, kita unggah ke publik. Bu Raminah tertawa. Suaranya lirih, namun menggema seperti diputar dari kaset tua. Publik tidak akan percaya. Mereka hanya tahu kalau dendeng itu enak. Mereka tidak peduli asalnya. Dia mengambil potongan dendeng tiruan itu, memutarnya dengan garpu. Lalu, ia mengunyah perlahan. 1, 2, 3 kali. Kemudian wajahnya berubah. Perlahan, kulitnya seperti menegang. Gurat-gurat hitam muncul di lehernya. Matanya membelalak. Ia menjerit, jeritan panjang, seperti suara yang dilepaskan dari dasar sumur. Ruang dapur bergetar. Kompor menyala sendiri, api membesar. Etalase muncul dari udara, menabrak dinding dapur. Uap panas menyeruak. Udara berubah jadi seperti dalam dapur uap pabrik. Dinding mulai bergetar. Dari arah langit-langit, muncul gantungan daging satu persatu.
Tapi daging-daging itu bukan dari sapi. Ada yang bertato, ada yang pakai cincin di jarinya, ada yang bekas luka operasi. Semuanya manusia. Bu Raminah berdiri, tubuhnya mulai mencair. Ia menjerit. Kalian telah menodai ritual ini. Kalian tidak mengikhlaskan rasanya. Randy maju selangkah. Kami memasak dengan rasa yang sebenarnya, tapi bukan rasa dari penderitaan orang lain. Sari menggenggam tangan Randy. Arul berdiri di sisi kanan mereka. Bertiga, mereka berdiri tegak di tengah dapur yang perlahan berubah bentuk, seolah mereka berdiri di tengah warteg itu sendiri. Lalu, semua berhenti. Api padam. Gantungan daging lenyap. Etalase hancur jadi serpihan kaca. Dan Bu Raminah hanya berdiri di tengah ruangan, tubuhnya menghitam seperti arang. Dengan suara terakhir yang lirih, ia berkata, "Aku lapar." Lalu tubuhnya pecah menjadi abu hitam dan berterbangan ke udara. Beberapa jam kemudian, Randy, Sari, dan Arul duduk bersila di lantai dapur, masih terdiam. Mata mereka merah karena asap, dan tubuh mereka masih bergetar karena ketegangan. "Kita, selamat?" tanya Sari pelan. Randy menatap sekeliling. Dapur sudah kembali seperti semula. Tidak ada etalase. Tidak ada api. Tidak ada daging. Tapi aroma dendeng itu masih samar-samar tercium. Arul menyalakan kameranya. Kita harus cerita soal ini. Biar gak ada lagi yang jadi korban. Randy mengangguk. Tapi bukan sekadar cerita horor. Ini harus jadi peringatan. Tentang manusia yang rela melupakan moral demi rasa. Sari menambahkan, dan tentang siapapun yang mencoba membungkus penderitaan jadi santapan yang kelihatan lezat. Di luar, fajar mulai merekah. Dan di layar laptop Randy, muncul satu notifikasi email anonim. "Selamat. Resepmu menyelamatkan banyak rasa. Tapi ingat, rasa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu dimasak kembali." Pagi itu, mereka bertiga berdiri di depan lokasi warteg Bu Raminah. Mereka ingin memastikan satu hal. Namun yang mereka lihat membuat mereka saling pandang dengan ngeri. Warteg itu tidak ada. Yang tersisa hanya lahan kosong dengan lantai semen tua, retak-retak, dan coretan samar di tembok belakang. Jangan masak jika tak siap menanggung rasanya. Sari berjalan pelan ke tengah lahan. Ia menyentuh lantai, mencoba merasakan kembali suasana yang semalam begitu nyata. Tapi tak ada jejak kehidupan. Tak ada bau masakan. Bahkan tak ada satupun warga sekitar yang ingat kalau warteg itu pernah ada di situ. Mereka mencoba bertanya ke beberapa orang yang lewat. "Bu, di sini sebelumnya ada warteg ya?" Warga tua yang mereka tanya hanya menggeleng. "Warteg? Sejak dulu ini tanah kosong, nak." Arul merekam semuanya dengan kameranya. "Gila, seakan tempat itu cuma muncul buat kita." Randy bergumam, "Atau muncul buat siapapun yang sudah mencicipi masakannya." Malam harinya, mereka kembali ke kos Randy untuk mengedit video dokumentasi. Mereka sepakat membuat video panjang bertema investigasi, bukan horor sensasi, tapi mengupas sisi gelap dari rasa, ingatan, dan makanan yang tak pernah benar-benar hilang dari lidah manusia. Sari menulis narasi pengantar. "Pernahkah kamu mencicipi sesuatu yang begitu enak sampai kamu tak bisa lupa rasanya? Tapi bagaimana jika rasa itu datang dari daging manusia? Dan bagaimana jika rasa itu ingin hidup kembali melalui kamu?" Arul menyusun voltage rekaman dapur saat semua berubah. Namun anehnya, di video itu, tidak ada sosok Bu Raminah. Yang terekam hanya api, gantungan daging, dan suara mereka bertiga berteriak. Wajah Bu Raminah kosong. Seperti tidak pernah ada. "Dia bukan manusia, jelas banget," gumam Arul. Randy menambahkan, "Dia mungkin manifestasi dari rasa. Entitas yang lahir dari keinginan manusia untuk terus mencari rasa paling sempurna, dengan harga apapun." Saat malam makin larut, mereka duduk bertiga menikmati mie instan di dapur, mencoba kembali ke kehidupan biasa. Namun tiba-tiba, HP Sari berbunyi. Satu notifikasi muncul dari akun media sosial yang tidak ia kenal. Warteg Barokah Sejati sekarang buka cabang baru di Surabaya. Promo spesial hari Kamis. Randy, Sari, dan Arul membeku. Dengan jari gemetar, Arul membuka akun itu.
Ada satu video pendek, tampak seorang wanita parubaya sedang mengaduk panci besar sambil tersenyum ke arah kamera. Bukan Bu Raminah. Tapi senyumnya sama persis. Mereka bertiga memutuskan untuk tidak tinggal diam. Setelah semua yang mereka alami, keberadaan warteg cabang baru ini bukan cuma misteri, tapi ancaman. Warteg Barokah sejati sedang menyebar. Kalau benar itu cabang, berarti sistem, masak dan korbannya masih jalan, ujar Sari sambil menelusuri akun media sosial itu lebih dalam. Semua postingan tampak normal, promo nasi rames, diskon untuk pelajar, testimoni pengunjung yang puas. Tapi, sesuatu terasa salah. Terlalu bersih. Terlalu rapi. Randy membalas, atau itu bukan promo biasa. Tapi umpan. Dan hari Kamis tinggal 3 hari lagi. Arul berdiri dan langsung mengemasi kamera, laptop, dan alat perekam suara. Kita ke Surabaya. Perjalanan malam itu panjang. Mereka naik kereta dari Jakarta dengan tiket mendadak, membawa semua peralatan dokumentasi yang bisa mereka bawa. Selama perjalanan, mereka tak banyak bicara. Masing-masing larut dalam pikiran. Di dalam gerbong, Randy membuka kembali buku resep warteg yang masih ia simpan. Ia membuka halaman terakhir, halaman yang muncul saat mereka memasak dendeng. Kini ada halaman baru. Resep rahasia cabang, sambal pendendam. Bahan. Rasa bersalah yang belum terampuni. Lidah yang pernah berdusta. Minyak dari tangisan anak kecil. Tumis dalam bara amarah. Catatan. Sambal ini tidak pedas, tapi membuat semua yang memakannya merasakan panas yang tak bisa dijelaskan. Randy menunjukkan tulisan itu ke Sari. Mereka berkembang. Setiap cabang mungkin punya spesialisasi menu dan korban. Sesampainya di Surabaya, mereka segera menuju lokasi warteg yang disebut di akun sosial media tadi. Letaknya di pinggiran kota, jalan kecil dengan pepohonan lebat dan beberapa rumah semi permanen. Di ujung gang sempit, berdirilah sebuah warteg yang tampak biasa saja, dengan cat oranye pudar dan spanduk besar bertuliskan Warteg Barokah Sejati, cabang spesial rasa timur. Anehnya, orang-orang di sekitar gang tidak terlihat takut. Mereka malah menyambut warteg itu dengan antusias. Kalian pernah makan di situ? Tanya Randy pada pemuda yang duduk di pos ronda. Oh, udah rame banget tuh tiap Kamis. Katanya sambalnya enak banget, bisa bikin nangis tapi bukan karena pedas. Aneh ya, katanya sambil tertawa. Sari menatap Randy. Mereka nggak tahu. Arul menambahkan pelan, atau mereka tahu. Tapi rasa bikin orang lupa logika. Malam itu, mereka bertiga menyewa penginapan tak jauh dari lokasi warteg. Mereka menyusun rencana. Kita harus masuk ke sana hari Kamis. Berpura-pura jadi pelanggan biasa, kata Arul. Tapi kali ini, kita harus lebih siap. Kita harus cari tahu siapa kepalanya, siapa yang masak, dan gimana mereka pilih korbannya. Randy menatap keluar jendela, melihat warteg yang remang dari kejauhan. Kalau ini berkembang jadi jaringan, berapa banyak warteg seperti ini yang sudah ada? Dan berapa banyak yang akan datang? Sari menjawab pelan, mungkin lebih dari yang kita kira. Dan mungkin, bukan cuma di Indonesia. Hari Kamis datang dengan udara yang tak biasa, panas dan lembab, seperti perut panci yang mendidih. Pagi itu, Warteg Barokah Sejati cabang Surabaya sudah mulai ramai bahkan sebelum buka. Randy, Sari, dan Arul menyamar. Randy memakai hoodie dan masker, Sari berdandan seperti mahasiswi biasa, dan Arul berpura-pura jadi food vlogger dengan kamera kecil di dadanya. Mereka duduk di sudut warteg, tepat di bawah kipas angin berdebu yang hanya berputar malas. Suasana warteg sangat mirip dengan yang dulu mereka datangi di Jakarta. Dekorasi kayu lawas, piring seng, etalase kaca penuh pilihan lauk, tapi kali ini, semuanya lebih rapi, lebih terawat, dan lebih menggoda. Di belakang etalase berdiri seorang wanita muda, senyumnya manis, matanya teduh. Rambut disanggul rapi. Di bajunya tertulis, Rina, kepala dapur. Sari membisik Randy, kelihatannya dia penggantinya Bu Raminah. Mereka memesan nasi campur komplit dengan sambal spesial. Beberapa menit kemudian, sepiring nasi hangat dengan rendang, telur balado, sayur nangka, dan segumpal sambal merah pekat disajikan ke depan mereka. Arul mengaktifkan kamera kecilnya, mengarahkan ke makanan. Sari menatap sambal itu lama. Kayak menyala.
Merahnya beda. Seperti darah yang baru ditumbuk. Randy mencicipinya pelan. Pedas. Tapi bukan sembarang pedas. Panasnya seperti kenangan buruk. Seperti dipaksa mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Mulutnya panas, tapi bukan karena cabai, karena sesuatu yang menggali dari dalam. Sari tiba-tiba mengusap matanya. Ia menangis. Aku ingat suara ibuku waktu aku kabur dari rumah. Aku bahkan lupa pernah nangisin itu. Arul berhenti mengunyah. Gue ngerasa kayak gue lagi bohong ke diri sendiri. Perasaan yang gue tekan muncul semua. Mereka saling pandang. Tak diragukan lagi, ini sambal yang ditulis di buku. Sambal pendendam. Setelah makan, mereka mengendap-endap menuju bagian belakang warteg. Arul mengalihkan perhatian staf lain dengan pura-pura mencari toilet. Randy dan Sari menemukan pintu dapur. Dibuka pelan. Panas langsung menyambut. Dapur itu luas, tapi anehnya lantainya bukan lantai biasa. Seperti terbuat dari lapisan tanah yang hitam dan basah, mengeluarkan bau logam. Di tengah ruangan ada kuali besar, mendidih pelan. Di atasnya menggantung sendok kayu sepanjang lengan. Di rak bumbu, mereka menemukan toples-toples tanpa label. Di dalamnya, bukan rempah, tapi potongan kecil kuku, rambut, serpihan kulit. Sari menahan muntah. Ini mereka benar-benar masak rasa manusia. Tiba-tiba suara lembut terdengar dari balik dinding. Mau nambah sambal? Mereka menoleh. Rina berdiri di ambang pintu dapur, tak lagi tersenyum. Matanya kosong. Wajahnya bersinar aneh oleh cahaya dari kuali. Kalian pikir bisa menghentikan ini dengan kamera dan cerita? Katanya sambil melangkah masuk. Kalian pikir kalian satu-satunya yang sadar? Banyak yang sadar, tapi tetap makan. Randy melangkah mundur. Kenapa kamu masak daging manusia? Rina menatapnya tajam. Karena manusia menyimpan rasa paling rumit. Kita makan mereka bukan demi daging, tapi demi kenangan yang melekat di sana. Arul muncul dari balik pintu. Ia membawa kabel dan kamera kecil. Randy, sekarang. Randy menyambar satu toples yang isinya seperti darah beku dan melemparkannya ke arah kuali. Blaar. Ledakan kecil terjadi. Api menyambar. Rina menjerit, kulitnya retak seperti tembikar, dan dari dalam tubuhnya keluar bayangan-bayangan kabur, seperti roh yang terbakar. Mereka bertiga berlari keluar. Warteg mulai runtuh, bukan secara fisik, tapi seperti ditarik ke dalam dimensi lain. Dinding mulai tembus pandang, kursi dan meja meleleh jadi lumpur hitam. Orang-orang di luar berkerumun. Mereka bingung, tapi tidak panik. Sebagian malah tetap mengantre. Dan kemudian, warteg itu hilang. Tak tersisa. Bahkan tanahnya berubah jadi kebun liar yang tak pernah disentuh bangunan. Sore itu, di penginapan, mereka bertiga duduk diam. Napas masih tersengal. Ini bukan soal satu warteg, gumam Sari. Ini jaringan rasa. Sistem masak yang pakai penderitaan sebagai bahan. Arul melihat rekaman kameranya. Semua kejadiannya kehapus. Kayak di Jakarta. Tapi setidaknya kita tahu mereka bisa dilawan. Randy menatap buku resep yang kini kembali tertutup. Di sampulnya muncul tulisan baru. Kamu sudah mencicipi. Kamu sudah memasak. Sekarang giliranmu. 3 hari setelah kejadian di Surabaya, mereka kembali ke Jakarta. Tapi mereka bukan lagi orang yang sama. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam diri masing-masing. Bukan hanya trauma, tapi rasa. Sari mulai sulit tidur. Ia sering bermimpi berada di dapur yang tak ada dinding, hanya lantai tanah dan suara sendok kayu beradu dengan kuali. Dalam mimpinya, ia bukan lagi manusia, ia adalah bahan masak. Arul semakin pendiam. Ia mengedit video dokumenter mereka, tapi setiap kali ia putar ulang suara Rina atau rekaman dapur, ada bisikan yang ikut terekam, suara yang berkata hal-hal seperti, kamu bisa masak lebih enak, atau cicipi dulu sebelum kamu nilai. Randy yang paling parah. Tangannya gatal terus-menerus. Ia mulai kehilangan kontrol. Suatu malam, saat lapar, ia menatap seekor ayam mentah di dapur dan berpikir. Teksturnya salah. Ia membuka buku resep itu lagi,
meski tahu seharusnya tidak. Tapi seperti buku itu membuka dirinya sendiri. Ada halaman baru, muncul seolah menunggu waktunya. Resep lanjutan, gulai kesadaran. Bahan. Potongan dari mereka yang mencari kebenaran. Lemak dari mereka yang gagal menolak. Air rebusan rahasia yang tak pernah diungkap. Cara masak. Jangan masak sendiri. Masak bersama orang yang kamu percaya. Setelah masakan jadi, salah satu harus dimasak kembali. Randy terduduk. Napasnya berat. Ia sadar, buku ini bukan cuma resep tapi ujian. Setiap orang yang memegangnya akan diuji, apakah ia akan melawan atau akan memasak. Keesokan harinya, Randy memanggil Sari dan Arul ke kosannya. Dia menunjuk buku itu yang kini tergeletak terbuka di meja. Buku ini makin hidup. Sari menatap halaman resep dengan ngeri. Ini bukan cuma resep masak. Ini kontrak. Arul berdiri di dekat jendela, menatap langit sore. Kayaknya kita salah dari awal. Kita pikir ini bisa dihentikan dengan bukti dan eksposur. Tapi ini bukan sistem. Ini entitas. Dan setiap kali kita terlibat, dia tumbuh. Randy mengangguk. Dan yang lebih gila, rasa itu nagih. Gue kadang kangen rasa dendeng itu. Bahkan sambal yang bikinnya sek pun, pengen gue coba lagi. Sari menggigit bibirnya. Ini kayak narkoba, tapi buat ingatan dan emosi. Semakin lo makan, semakin lo buka bagian lo yang paling kelam. Tiba-tiba, HP Randy berbunyi. Satu notifikasi email masuk dari pengirim tanpa nama, hanya alamat dengan angka acak. Judulnya. Selamat datang di jaringan Rasa Nusantara. Isinya singkat. Kami melihat potensimu. Kamu sudah masak, kamu sudah berani. Kami buka satu kursi untuk kamu. Lokasi selanjutnya, Medan. Tanggal, Kamis depan. Satu kalimat terakhir muncul, dengan warna merah. Bawalah satu teman. Mereka bertiga duduk diam di ruang kecil itu, saling menatap tanpa kata-kata. Mereka tahu, satu langkah lagi, mereka bukan lagi orang luar. Mereka akan jadi bagian dari dapur yang tak pernah mati. Kamis pagi di Medan. Udara di sekitar gang sempit itu terasa seperti menyimpan sesuatu. Bukan rahasia, tapi janji. Warteg itu berdiri biasa saja, sama seperti sebelumnya. Etalase kaca, ket kusam, dan papan bertuliskan. Warteg Barokah Sejati, Cabang Rasa Utara. Namun kali ini, mereka tak menyamar. Randy, Sari, dan Arul masuk dengan kepala tegak, seperti tamu yang tahu siapa tuan rumahnya. Sambutan datang dari pria tua berpakaian serba putih, dengan celemek dari kulit yang tampak terlalu halus untuk dijual di pasar. Selamat datang, katanya. Kalian sudah jauh melangkah. Mereka bertiga tak menjawab. Pria itu menyuruh mereka duduk di dapur belakang. Kali ini, tak ada kuali besar. Hanya dapur terbuka, kosong, seperti menunggu diisi. Di tengah meja kayu, tergeletak 3 benda. Pisau berukir dengan ukiran bahasa kuno. Apron bersulam benang merah. Buku resep baru, berwarna hitam legam. Pria itu berkata, tugas kami sederhana, memasak rasa manusia menjadi hidangan yang membuka kesadaran atau menghancurkannya. Kalian bertiga sudah mencicipi. Kini kalian harus memilih. Sari melangkah lebih dulu. Ia mengambil buku resep itu. Kalau memang kami harus masak, kami akan tentukan menunya sendiri. Randy mengambil apron. Arul mengambil pisau. Mereka bertiga berdiri di dapur, dan seketika, dinding ruangan menghilang. Mereka melihat bayangan warteg-warteg lain di seluruh penjuru negeri. Di pasar, di pinggir jalan, di belakang kantor-kantor pemerintah. Semua tampak biasa. Semua menyajikan rasa yang tidak biasa. Di setiap warteg itu, selalu ada satu meja kosong. Meja yang menunggu tamu khusus. Meja yang hanya didatangi di hari Kamis. 1 minggu kemudian, seseorang bernama Yuda, mahasiswa perantauan, sedang berjalan pulang. Ia mencium bau rendang dari warteg kecil di belakang pos satpam komplek. Perutnya lapar. Ia masuk, memesan nasi rames dendeng spesial. Ia tak sadar, di belakang dapur 3 pasang mata sedang mengamati. Dan saat ia mencicipi suapan pertama, ia tersenyum dan bergumam,
Rasanya seperti rasa yang pernah gue cari seumur hidup. Lalu, layar menggelap. Tulisan muncul perlahan. Warteg Barokah Sejati, cabang rasa tak bernama. Setiap rasa adalah kenangan. Dan setiap kenangan bisa dimasak kembali. Nah Mamang, itulah cerita tentang warteg yang katanya sih, barokah, padahal isinya bikin bulu kuduk berdiri. Kadang, rasa enak itu memang punya harga. Tapi kalau harganya adalah nyawa orang lain, apa masih pantas disebut nikmat? Dan kalau suatu hari Mamang makan di warteg, pas hari Kamis, coba tengok ke kanan dan kiri. Siapa tahu, Mamang adalah pelanggan terakhir hari itu. Ingat ya, jangan cuma kenyang di perut, tapi juga kenyang di hati dan pikiran. Karena setiap cerita, seaneh apapun, pasti punya pesan yang bisa jadi pengingat buat hidup kita. Semoga cerita ini bermanfaat, bisa bikin Mamang mikir, senyum, dan mungkin agak takut juga dikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita semua rezeki yang halal, kesehatan yang berkah, dan jauhkan dari hal-hal yang tampaknya enak, tapi sesungguhnya sesat. Amin. Kalau Mamang suka cerita kayak gini, jangan lupa like, klik subscribe, dan tulis angka 1 di komentar biar rezeki Mamang makin lancar dan insya Allah masuk surga. Sampai jumpa di cerita seram nyeleneh selanjutnya. Wassalamualaikum.